Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru TKP Herimino yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan pembelajaran berbasis proyek. Di sini saya mengambil judul Karnaval Hewan. Latar belakangnya yaitu dunia hewan sangatlah beragam dan penuh keajaiban. Setiap hewan memiliki ciri, habitat, dan cara hidup yang unik. Melalui karnaval hewan, anak-anak diajak untuk menjelajahi dunia hewan yang menakjubkan, mengenal berbagai jenis hewan, serta memahami pentingnya menjaga kelestarian alam dan satwa. Dan juga untuk memfasilitasi tumbuh kembang anak secara holistik. Kemudian acara ini tidak sekedar perayaan, tetapi juga merupakan wadah bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, serta mengembangkan rasa percaya diri dan juga bekerja sama. Dalam karnaval hewan ini, anak-anak akan berkesempatan untuk berubah menjadi hewan favorit mereka, dan juga mereka akan belajar membuat kostum mereka sendiri, seperti itu. Seperti bermain peran. Iya, seperti itu. Jadi anak bisa menirukan suara hewan, juga bisa menirukan gerakan hewan seperti itu, dan juga bagaimana hewan itu hidup seperti itu. Itu untuk latar belakangnya. Yang kedua, tujuan program dari karnaval hewan ini yaitu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, di mana mereka dapat mengeksplorasi tadi bakat, minatnya, dan juga kreativitas anak-anak dalam bidang olahraga seperti itu, karena kita juga disitu kan anak bergerak, jadi anak-anak olahraganya juga, kesehatannya juga menumbuhkan rasa percaya diri, kerjasama, dan tanggung jawab anak seperti itu. Capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari setiap tujuan. Capaian yang pertama capaian yang pertama adalah memfasilitasi pembelajaran aktif. Di sini saya mengambil langkah untuk capaian memfasilitasi pembelajaran aktif, yaitu anak-anak dengan mengamati video atau gambar untuk mempelajari gerakan, dan juga anak-anak dapat berlatih menirukan gerakan hewan tersebut, seperti itu. Kemudian hasilnya yaitu peserta didik dapat melakukan berbagai gerakan imitasi hewan dengan benar dan percaya diri. Kemudian capaian yang kedua, saya mengembangkan keterampilan gerak. Langkah-langkah yang saya ambil untuk capaian tersebut yaitu dengan merancang permainan yang menggabungkan berbagai gerakan dasar, terutama gerakan dasar olahraga seperti melompat, berlari, berjalan, seperti itu. Kemudian hasil yang diinginkan yaitu peserta didik dapat melakukan kombinasi gerakan dasar dengan lancar dan terkoordinasi. Kemudian capaian yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Langkah yang saya ambil adalah memfasilitasi peserta didik dalam membuat kostum dengan bahan-bahan yang mudah didapat. Jadi bahan yang kita ambil, yang kita gunakan atau yang kita pakai itu bahan-bahan yang mudah saja yang tersedia di sekitar anak. Misalkan seperti plastik, seperti itu kan mudah, di sekitar anak juga banyak seperti itu. Juga bisa menggunakan kertas-kertas bekas seperti itu, atau dus kayak gitu. Itu bisa kita gunakan untuk kostum nanti seperti itu. Kemudian hasil yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat membuat kostum hewan yang unik dan orisinal. Kenapa orisinal? Karena itu hasil karya anak sendiri. Tentunya masih dengan bantuan kita ya, seperti itu. Pengarahan kita seperti itu. Tetapi itu adalah idenya anak-anak itu sendiri, seperti itu. Kemudian capaian yang keempat yaitu memupuk kerjasama.
Langkah yang saya ambil di sini adalah memberikan tugas kelompok yang membutuhkan kerjasama. Di situ untuk anak-anak itu saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian hasil yang dicapai, peserta didik dapat bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Kemudian capaian yang selanjutnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Langkah yang saya ambil adalah memberikan latihan secara bertahap untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada anak-anak, dan juga kita berikan apresiasi tentunya atas setiap penampilan dari anak-anak seperti itu. Kemudian hasilnya di sini anak-anak berani tampil di depan umum dan menunjukkan hasil karya mereka. Jadi kita berikan kesempatan itu anak-anak untuk mengekspresikan dirinya seperti itu, tentunya dengan sebelumnya kita sudah berlatih dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian capaian yang selanjutnya menumbuhkan rasa cinta terhadap alam. Langkah yang saya ambil adalah berdiskusi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan dampak kerusakan lingkungan terhadap hewan seperti itu. Dan hasilnya adalah menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan juga mungkin juga hewan-hewan di sekitar anak-anak seperti itu. Capaian yang selanjutnya atau capaian yang terakhir adalah melibatkan komunitas belajar seperti itu. Langkah yang saya ambil adalah dengan melibatkan orang tua dan juga komunitas sekolah seperti ini ya. Seperti ini, pertama kita sosialisasi, memaparkan apa yang ingin kita lakukan seperti itu ya. Terus hasilnya yaitu orang tua dan komunitas sekolah terlibat aktif dalam mendukung pelaksanaan program dari Karnaval Hewan ini seperti itu. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Skala program dan target populasi. Skala program saya ambil adalah program ini dirancang sebagai kegiatan sekolah yang melibatkan seluruh siswa TK seperti itu. Target populasinya adalah seluruh siswa TK di TK PGRI Wino tanpa terkecuali dari usia 4 sampai 6 tahun seperti itu. Kemudian pengaturan programnya itu saya mengambil ada ruang, waktu, dan evaluasi. Di ruang kita memanfaatkan aset yang kita punya, seperti ruang kelas, yaitu ruang kelas kita gunakan untuk kegiatan seperti persiapannya seperti itu, terus tempat untuk membuat kostum dan latihan seperti itu, dan juga untuk hasil pameran hasil karya yang dihasilkan anak-anak seperti itu. Terus halaman sekolah yaitu untuk kegiatan yang utama, yaitu kegiatan karnaval hewan tersebut seperti itu. Kita bisa anak-anak berjalan mengelilingi halaman lingkungan sekolah seperti itu. Terus waktu program dilaksanakan selama 4 minggu seperti itu. 4 minggu itu setiap akhir pekan atau tidak. Kita khususkan itu setiap hari itu kita ada pembelajaran untuk mengenalkan hewan dan untuk mempersiapkan karnaval hewan seperti itu. Itu full ya, seperti itu. Jadi khususan untuk karnaval hewan seperti itu. Ya. Dan evaluasi yaitu adalah sesegera mungkin, sesegera setelah pelaksanaan karnaval hewan ini selesai, nantinya seperti itu. Kemudian mitra dalam komunitas belajar yaitu pastinya kepala sekolah. Beliau adalah sebagai penanggung jawab kegiatan. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator utama, perancang kegiatan dan juga pembimbing anak-anak seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah siswa, yaitu sebagai peserta aktif dalam semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga dengan pelaksanaan karnaval hewan.
Yang keempat yaitu orang tua siswa sebagai pendukung, pendamping, dan sumber daya dalam pembuatan kostum dan persiapan acara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kapasitas sumber daya dan pemanfaatannya. Yang pertama sumber daya fisik. Sumber daya fisik di sini ada ruang kelas, lapangan atau halaman sekolah, buku cerita, alat peraga, dan juga bisa dengan bahan-bahan kerajinan yang lainnya, dan juga peralatan olahraga. Di ruang kelas ini kita gunakan itu tadi sebagai tempat anak-anak untuk berkumpul, untuk berdiskusi, untuk menyiapkan kostum, pembuatan kostum, untuk berlatih seperti itu. Kemudian lapangan sekolah atau halaman sekolah kita gunakan untuk kegiatan utamanya yaitu karnaval hewan. Terus yang ketiga tadi buku cerita itu sebagai informasi, sumber informasi tentang hewan dan juga sebagai bahan bacaan anak seperti itu. Alat peraga itu tadi seperti hewan, juga ada mungkin dengan laptop seperti itu, kita dengan menyetelkan video atau menampilkan gambar atau apapun seperti itu. Kita juga bisa menggunakan dengan boneka tangan, yang boneka tangan kita yang kita punya seperti itu, atau kostum sederhana yang sudah kita miliki seperti itu. Bahan kerajinan yaitu kita bisa menggunakan kertas, karton atau kain percat, lem, cat, dan bahan daur ulang lain seperti plastik atau yang lainnya seperti itu. Kemudian alat peraga olahraga atau peralatan olahraga, kita bisa menggunakan ada bola, ada tali, hula hoop seperti itu untuk digunakan pada saat kegiatan permainan yang bertemakan dengan hewan seperti itu. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia di sini pastinya ada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Kepala sekolah itu tadi sebagai penanggung jawab kegiatan, guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengorganisir kegiatan seperti itu. Siswa yaitu sebagai peserta aktif ya, dan pengambil keputusan. Orang tua yaitu sebagai pendukung, pendamping, dan penyedia bahan dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu rencana evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama dulu ya, tujuan evaluasi yaitu untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kemudian mendapatkan umpan balik dari berbagai pihak yang terlibat, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan pada program selanjutnya. Kemudian subjek evaluasi, subjeknya yaitu adalah peserta didik, pastinya kita juga sebagai guru juga, kemudian juga orang tua atau wali murid seperti itu. Peserta didik yaitu pastinya partisipasi anak-anak dalam mengikuti program, keaktifan mereka seperti itu yang kita nilai ya. Terus kemudian dari gurunya adalah pastinya kita sebagai guru kelas, sebagai fasilitator seperti itu, bagaimana kita mungkin menyampaikan informasi atau bagaimana kita mengorganisir atau dan yang lainnya, terutama untuk persiapan atau pelaksanaan program ini seperti itu. Juga orang tua murid itu bagaimana mereka antusias atau keterlibatan aktif dalam program ini seperti itu. Kemudian alat untuk pengumpulan data yaitu saya mengambil wawancara. Wawancaranya itu yaitu terdiri dari kita mewawancari anak-anak, orang tua murid juga, dan juga gurunya seperti itu. Apakah itu satu-satu intinya face to face antara anak satu dengan apa secara dengan keseluruhan siswa menjadi audiens? Oh iya, bisa saja kalau untuk anak-anak bisa face to face bisa juga pada saat seperti biasa kita seperti recalling seperti itu bisa seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan saja ke anak-anak seperti itu saja, tinggal bagaimana kita mengemasnya seperti itu. Kemudian kalau untuk orang tua
baru mungkin kalau orang tua bisa face to face juga bisa gitu. Kalau guru pasti face to face seperti itu. Kemudian juga bisa menggunakan angket atau survei. Angket ya. Tapi mungkin kalau untuk peserta didik kita hanya menggunakan angketnya itu mungkin berupa gambar. Iya, emoji seperti itu, mudah seperti itu. Kemudian kalau untuk wali murid bisa bagaimana kepuasan mereka bisa mengisi dalam narasi. Iya, seperti itu. Kemudian observasi yaitu kita dengan mengamati langsung interaksi siswa dalam atau selama kegiatan seperti itu. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan foto atau video selama kegiatan berlangsung. Kemudian refleksi yaitu menulis refleksi sendiri pribadi tentang pelaksanaan program, hal-hal yang sudah berjalan, sudah baik atau belum, perlu diperbaiki atau lanjut seperti itu. Terus untuk ini kan karnaval hewan ya, tentunya ada kriteria khusus nggak hewan yang untuk kita jadikan sebagai bahan untuk kegiatan karnaval hewan, atau boleh bebas semua jenis hewan, atau ada spesifikasi khusus? Kalau menurut saya sih ini anak bebaskan ke anak-anak memilih hewan apa yang mereka suka seperti itu. Kan kita mau mengumpulkan minat dan minatnya anak-anak seperti itu kan. Mungkin kesukaan sama mereka apa? Mereka sukanya binatang apa sih? Tidak harus ibaratnya binatang yang di sekitar kita ada. Misalkan Bu Guru aku mau, misalkan kalau ada anak yang Bu Guru aku mau bikin harimau Bu Guru. Mungkin kalau di sekitar kita kan sulit ya. Tapi kan anak-anak itu familiar. Mereka terbiasa entah melihat itu di TV atau di kebun binatang seperti itu tidak masalah menurut saya seperti itu. Jadi kita beri ke anak itu keleluasaan untuk memilih atau menentukan hewan apa yang akan mereka peragakan atau kostum apa yang akan mereka buat seperti itu. Selanjutnya yaitu kemungkinan, tantangan dan juga solusinya. Yang pertama kurangnya antusiasme peserta. Pasti kemungkinan itu pasti akan ada seperti itu ya, pasti akan ada. Tantangannya mungkin ada anak yang beberapa anak mungkin ada yang kurang tertarik atau juga mungkin kurang atau sulit dalam berpartisipasi atau memperagakan atau menyiapkan apapun. Mereka mungkin antusias, akan tetapi karena menghadapi saya harus bikin seperti ini, sehingga membuat minat mereka agak turun. Ya, seperti itu pasti. Iya, itu seperti itu pasti. Di sini solusi yang saya tawarkan yaitu seperti tadi kita menawarkan kepada anak itu dengan berbagai pilihan aktivitas kayak gitu sesuai dengan minat anaknya masing-masing. Misalnya seperti membuat topengnya seperti itu. Juga misalkan bisa juga anak melukis hewan seperti itu, atau juga bermain peran hewan, peragaan hewan ya, seperti itu bisa, seperti itu. Kemudian juga seperti biasa berikan pujian, berikan apresiasi untuk setiap apa yang anak lakukan atau partisipasi kegiatan itu seperti itu. Kemudian juga mengajak orang tua untuk ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada anak-anak. Bisa kita melibatkan wali murid seperti itu. Anaknya ingin memperagakan ini loh, mama, seperti itu kan. Tolong di rumah diberi motivasi, juga dilatih di rumah, seperti itu. Ada tidak hanya latihan di sekolah, tapi di rumah pun orang tua. Seperti itu. Itu juga bentuk kerjasama kita dengan orang tua. Seperti itu. Kemungkinan tantangan yang kedua yaitu kesulitan dalam bekerja sama di dalam kelompok. Pasti kan ada mungkin satu atau dua anak sosialisasinya mungkin masih kurang seperti itu, jadi kesulitan seperti itu. Kadang egosentrisnya masih tinggi seperti itu. Kadang itu menjadi salah satu hambatan. Itu salah satunya. Solusi yang saya buat yaitu adalah buat kelompok itu secara heterogen atau berbeda-beda, tidak memandang itu satu dengan yang lainnya, kita tidak memandang itu. Jadi misalkan kayak kelompok A, kelompok B harus dipisah, tidak. Karena ini adalah proyek bersama-sama,
Jadi kita libatkan itu bersama-sama seperti itu. Terus pembagian kelompoknya seperti itu? Ya, pembagian kelompoknya kan bisa saja seperti kita memilih. Jadi anak tidak bisa memilih kelompoknya sendiri-sendiri. Bu guru, aku mau sama itu saja. Tidak, tapi kita bisa menggunakan anak itu seperti seperti memilih stick berwarna. Jadi setiap anak yang memilih warna yang sama berarti itulah kelompoknya. Jadi anak tidak akan berebut, aku mau dengan itu, dengan ini, dengan itu kayak gitu. Jadi tidak akan seperti itu. Yang kedua yaitu berikan peran yang jelas. Kita memberikan peran yang jelas kepada setiap anak. Semisal kamu ingin membuat apa ini? Oke, berarti kamu harus membuat ini ya, kepalanya ya. Misalkan aku mau buat kepalanya dulu, boleh, silakan. Berarti bagian kamu adalah kepalanya. Nah gitu. Misalkan kelompok ini dirembuk dulu anak-anak, silakan anak-anak memilih apa yang akan mereka buat, kayak gitu kan. Seperti itu. Terus tentukan kamu bagiannya ini. Misalkan kamu bagiannya adalah menyiapkan kepalanya terlebih dahulu, kamu badannya, kamu kakinya, atau apapun yang lainnya, tapi dengan instruksi yang jelas. Supaya anak-anak itu tidak bingung. Seperti itu. Dan mungkin tidak itu ya Bu ya, tidak berebut ya. Iya, tidak berebut karena sudah ada posnya masing-masing ya, seperti itu. Kemudian ajak anak-anak berkomunikasi dengan efektif dan menghargai pendapat orang lain. Jadi ini kita seperti tadi, aku mau ini Bu guru, oke. Berikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, keinginannya itu kita beri kesempatan seperti itu. Tapi kita harus bisa mengerem mungkin ya, seperti itu. Bahasa itunya ya, ngerem supaya anak tidak aku mau ini, nanti yang lainnya juga ini kayak gitu. Jadi siapa yang mungkin terlebih dahulu mengungkapkan pendapat ini bergantian. Oke, berbicaranya harus bergantian seperti biasa kan? Kita memberikan kesempatan seperti itu, menunggu temannya ketika temannya sedang berbicara, yang lainnya harus sabar menunggu. Di sini ada unsur saling menghargai dengan yang lainnya, seperti itu. Kemudian kemungkinan tantangan yang ketiga yaitu keterbatasan sumber daya. Kita tahu sendiri kondisi sekolah kita seperti apa, tahu sendiri dari keterbatasan anggaran, ada juga bahan, juga peralatan, kita sangat terbatas seperti itu. Tapi solusi yang saya tawarkan adalah yang tadi, kita menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat seperti itu. Kemudian juga kita melibatkan komunitas sekolah dan juga wali murid seperti itu. Terus yang keempat yaitu perbedaan minat dan kemampuan anak. Itu anak satu dengan yang lainnya pasti berbeda kemampuan dan beda minatnya, itu pasti. Solusinya yaitu menyesuaikan kegiatan dengan tingkat kemampuan dan minat masing-masing. Berarti apakah di sini kita harus memisahkan dari segi batas usianya? Karena dengan usia yang mungkin tidak sama, otomatis kemampuan anaknya juga akan beda. Nah, itu kita harus menyesuaikan minat dan kemampuannya anak-anak. Misalkan yang satu, misalkan kok kita mau memperagakan, misalkan seperti itu ya, memperagakan harimau atau memperagakan binatang ataupun yang lainnya, misalkan melompat terus berlari seperti itu, tetapi anak yang satu kok sepertinya belum bisa, dia hanya bisa berlari saja, melompatnya belum bisa. Berarti standarnya itu kita turunkan. Untuk anak yang satu itu standarnya itu kita turunkan, untuk menyesuaikan dengan kemampuannya anak tersebut. Jadi walaupun dalam satu kelompok mungkin variasi dari segi usia, akan tetapi untuk penilaiannya itu tapi hanya untuk anak itu saja. Ya, seperti itu. Karena menyesuaikan dengan kemampuannya anak-anak, seperti itu. Kemudian dengan memberikan beberapa pilihan kegiatan, itu tadi sudah disampaikan yang di atas ya Ibu ya. Terus yang ketiga adalah kita memberikan bantuan kepada anak-anak yang memang membutuhkan bantuan kita. Itu sudah, menurut saya itu sudah
biasa kita lakukan. Iya, dan itu menjadi apa ya? Kebiasaan kita Iya, ya, Ibu ya. iya, seperti itu. Selanjutnya dan ini untuk yang terakhir, penutup dan rekomendasi tindak lanjut. Pembelajaran berbasis proyek Karnaval Hewan ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik, sekaligus meningkatkan kreativitas, kerjasama, dan rasa cinta terhadap alam dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Program ini dapat menjadi model pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Rekomendasi untuk tindak lanjutnya yaitu dengan mengevaluasi secara berkala. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat perkembangan program dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Kemudian dokumentasi, yaitu dengan mendokumentasikan seluruh kegiatan untuk dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran di masa yang akan datang. Kemudian inovasi, yaitu terus berinovasi dan mengembangkan program ini agar tetap menarik dan relevan, seperti itu. Kemudian adalah sosialisasi. Sosialisasikan program ini kepada sekolah-sekolah lain, bisa jadi untuk contoh praktik baik, seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.